Saya setengah jam, yang 2 jamnya Kiai Fahduddin. Kuat nggak Bu? Ada yang bilang kuat nih di dalam. Belum pernah kan kalau ada sampai yang jawab kuat. Belum pernah kan ngundang penceramah, habis ceramah dibawa ke IGD. Belum pernah lihat kan Bu? Jangan sampai ibu-ibu kuat, gurunya pulang duluan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bulan Hijriyah, di mana bulan Hijriyah diawali dengan hijrahnya baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat waktu pada zaman itu bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, di Mekah sudah tidak aman. Di Mekah tidak ada lagi yang mau mendengarkan dakwahmu. Umat-umat di Mekah pada waktu itu songong kepadamu ya Rasul. Bagaimana kalau kita pindah hijrah ke Madinah?" Dijawab oleh baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, tenang. Perintah hijrah belum sampai kepadaku. Mohon untuk bersabar. Selang beberapa waktu perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berpidato kepada para sahabat dan umatnya, "Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang kepadaku. Siap-siap engkau, silahkan berkemas." Dijawab oleh para sahabat, "Engkau kapan ya Rasul? Bukankah bareng-bareng hijrahnya enak? Bukankah bersama kami pun engkau lebih aman?" Dijawab oleh baginda yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, kalau engkau hijrah bersamaku, niscaya tidak ada keamanan di situ." Kenapa? Karena yang diincar aku, karena yang ingin dibunuh aku. Maka dari itu engkau bersama yang lain bergegas. Tuh menandakan sosok pemimpin yang senantiasa mendahului kepentingan umat. Malamnya baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh para Satpol PP. Dulu ada Bu, namanya Satpol PP Quraisy. Dipimpin oleh Abu Lahab, dipimpin oleh Abu Jahal bersama dengan abu-abu yang lainnya. Termasuk Abu Gosok kali. Rasul memerintahkan, pada waktu itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Rasul memerintahkan kepada Ali, "Ya Ali, engkau menggantikan posisi di tempat tidurku." Dijawab oleh Ali, karena Sayyidina Ali sahabat yang paling soleh. Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Labbaik ya Rasul, demi Allah, nyawaku taruhannya demi engkau pergi hijrah bersama dengan sahabat yang lainnya dan umat yang lainnya." Kalau Sayyidina Ali jawabannya orang pintar, mungkin bukan itu jawabannya. "Ya Ali, engkau gantikan aku, niscaya engkau yang akan dibunuh." Apa jawabnya Ali? "Ya Rasul, jangan saya Rasul. Sayyidina Abu Bakar aja yang rada tuaan." Itu kalau orang pintar. Tapi karena Sayyidina Ali orang yang senantiasa soleh, sudah menghantarkan nyawa dan taruhannya untuk agamanya baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia relakan posisinya menggantikan baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pergi baginda Rasul bersama dengan Sayyidina Abu Bakar
lewat pintu belakang, ketahuan oleh pasukan kafir Quraisy. Dikejar oleh pasukan Quraisy sampai KM 50. Nah, sampai ke sono-sono. Mampir Rasul bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di rest area. Dulu ada rest area namanya Goa Sur. Sampai depan Goa Sur, Sayyidina Abu Bakar nyolek baginda Rasul. Ya Rasul, punten, sebelum engkau masuk ke dalam Goa Sur, biar hamba dulu yang masuk. Loh kenapa? Saya mau bersih-bersih dulu di dalam ya Rasul. Barangkali ada sesuatu yang nanti bisa mengganggumu, biar nanti aku yang bersihkan. Bener aja bu. Sampai di dalam, ketika Sayyidina Abu Bakar bersih-bersih, ketika Sayyidina Abu Bakar ngorek-ngorek, keantup sama kalajengking Arab. Seketika itu juga tangannya Sayyidina Abu Bakar bengkak, keantup kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Mekar Baru. Jawab oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, la takhaf, jangan takut." Enggak ya Rasul, saya enggak takut. "Wala tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama kita. Kagak ya Rasul. Emang apa? Kayaknya kelihatannya pucat bener. Emang apa kelihatannya kayaknya takut bener. Diperlihatkan lukanya yang tadi diantup kalajengking. Kenapa enggak ngomong, komen dong, kata baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga diludahi oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam lukanya Abu Bakar yang diantup kalajengking. Dan seketika itu juga Rasul mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diludahi lukanya yang diantup kalajengking. Seketika detik itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ludahnya Rasul bu, wasilah ludahnya Rasul. Coba kalau ludahnya kita, mungkinan bengkak yang ada. Baginda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 450 km Mekah Madinah. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk tulang. Demi apa saudara? Demi adanya perubahan untuk umat. Sampai di kota Mekah saudara, Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh kaum Ansor. Apa sambutannya para kaum Ansor pada waktu itu saudara? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillah ida semua. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillah idza. Sampai di kota Madinah, saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul langsung membuat sebuah bangunan. Yang dibuat bukan apartemen, yang dibuat bukan rusun, melainkan yang dibuat oleh baginda Rasul pada waktu itu adalah masjid. Di mana masjid menjadi sebuah bangunan untuk pertemuan umat.
di mana masjid pada waktu itu sebagai bentuk mengatur strategi keumatan. Setelah mengatur strategi baginda yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam pada waktu itu mengalami kemajuan yang amat pesat. Tuh. Demi sebuah perubahan. Demi sebuah perubahan. Apa Bu? Perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wahajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwa-jiwanya, a'zamu darajatan, sungguh amat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, indallah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Lihat kalimat terakhirnya, kata-kata ulaika humul faizun. Disebut beruntung karena syarat dan ketentuan berlaku. Bu, karena adanya perubahan. Yang tadinya dulu nggak doyan ama pengajian, masuk tahun baru Islam jadi doyan sama pengajian. Yang sudah nenek-nenek jangan malu buat ikut pengajian. Dicolek sama temennya. Ntar ngapa katanya? Gua malu sama cucu gua. Kenapa emangnya nggak mau ngaji? Entar-entaran dah gua lagi men nenek-nenek men, ajong bener dah. Ngaji aja ngaji. Karena ngaji nggak kenal usia, karena ngaji nggak kenal waktu, karena ngaji nggak kenal tempat. Saya paling ngeresep tuh kalau ngeliat ibu-ibu pengajian, Bu, bener. Kalau pengajian kemana-mana tasnya gede-gede, bener Bu. Tasnya gede-gede. Kelar ustadz ustazah baca doa, kue pisang hilang, kue bolu hilang, sampai aku yang udah diminum dimasukin juga. Dia lupa sampai rumah banjir tuh tasnya. Bukan ibu-ibu sini Bu, ibu-ibu sono lagi ngaji di sini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semangat di tahun baru Hijriah ini ada dua. Yang pertama tasyakur. Yang kedua tafakkur. Tasyakur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita. Allah masih percaya umur kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita disuruh ngitung-ngitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kepada kita, niscaya kita enggak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Kalau kita mau bersyukur Bu, pada hari ini Allah masih kasih kita sehat. Berapa banyak saudara-saudara kita di rumah sakit sana yang sedang dirawat di ICU, yang sedang menggunakan tabung oksigen. Kalau kita hitung nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita bayar buat nikmat nafas ini, niscaya kita nggak bakalan sanggup
untuk membayar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafas kepada kita. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Kita disuruh buat senantiasa introspeksi diri. Kita disuruh untuk senantiasa bertafakur, merenungi segala bentuk ibadah, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang belum kita kerjakan ke depannya. Hidup kita mau dibawa kemana? Mau dibawa ke dalam suka, silahkan. Mau dibawa ke dalam duka, silahkan. Mau nyari yang halal, silahkan. Mau yang nyari haram sekalipun, silahkan. Hidup itu life is choice. Hidup itu pilihan. Ketika hidup itu sudah kita yang milih, berarti konsekuensinya sudah ada di tangan kita. Tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur, kita merenungi segala aktivitas. Apakah selama ini ibadah kita? Apakah salat kita selama ini diterima oleh Allah? Apakah ibadah puasa kita selama ini diterima oleh Allah? Apakah ibadah zikir kita selama ini diterima kepada Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada kerenungan kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum ibadah di Muharram yang penuh berkah ini, para guru-guru kita khususnya, para aparatur pemerintah khususnya, sudah memberikan sebuah bukti, sudah memberikan sebuah contoh bagaimana mereka bisa merawat para anak-anak yatim. Sesuai dengan hadis baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Rasul yang mulia, baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersama orang yang menanggung anak yatim. Kafil itu bermakna menanggung, bukan hanya menyantuni. Hari ini kasih duit selesai, bukan. Melainkan menanggung. Ketika bicara menanggung, hari ini kita kasih duit, tandanya kesinambungan kontinu ke depannya harus pun kita pikirkan, harus pun kita pedulikan, semata-mata untuk menjadikan para anak-anak yatim khususnya di lingkungan kita ini menjadi orang yang manfaat dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah Allah Allah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah Allah ala taha Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ila isalimil ummah minal afati wan nikmah. Ila isalimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min amin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah.
Allah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita silaturahim kembali. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarakana min ba'dihi tafaraka masuma la tajal fiha wala minna wala ma'na syakiran wala ma'ruma wa bilahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.